Hello everyone, welcome to my YouTube channel ITMG Indo Tambang Raya Mega. Ada beberapa saham nanti akan kita bahas di mungkin akan kita jadikan satu saja biar lebih cepat ya. Pertama adalah ITMG, time frame-nya di sini adalah daily. Fase 5 swing up, saya kira ending ya, saya kira ending ya. Karena higher-nya di sini dia tidak bisa break previous higher sebelumnya. Previous higher di sini dia sampai di peak ini. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan akan ada dua plan dia di harga ini. Yang pertama adalah WXY ya, WXY. Kemudian yang kedua adalah ini impulse. Jadi ini yang kedua. Yang kedua adalah impuls. Kedua-duanya fasenya adalah fase downtrend. Jadi kedua fase ini semuanya downtrend. Saya coba kasih blue. Ini bukan fase uptrend ya, tapi fase downtrend kedua-duanya. Jadi baik itu di TM, baik itu di WXY ataupun di 5 impuls sama. Oke. Hanya yang membedakan adalah jarak atau targeting area di WXY dan 5 impuls. Saya lebih suka 5 impuls karena powernya lebih terasa penurunan. Ya. Penurunan ITMG akan lebih terasa kalau di 5 impuls. Maksudnya power penurunan, bukan power kenaikan tapi power penurunan. Sehingga ketika nanti kita buy, ketika ingin buy, nanti bisa buy di harga cukup bawah, cukup dalam. Kisaran mungkin kalau dari sini kita coba dulu lihat. $21.800. Ini harga yang secara teknikal ya, otomatis ya. Technical akan di reach oleh price. Jadi di sini. Ini baru wave 3 loh. Jadi masih ada wave 4, masih ada wave 5 sebagai last dance-nya dari ITMG ke depan. Saya lebih suka ini 5 impuls ini daripada WXY. Kalau WXY ya paling di kisaran 26.500 sampai di atasnya 21.800. Kenapa kok lebih suka ini? Karena memang powerfulnya dia lebih dapat kalau di harga ini. So walaupun di sini ada bullish engulf ya, tapi saya belum ada view untuk buy di sini. Alasan yang klasiknya adalah previous high-nya dia tidak bisa di break oleh price, itu aja. Ini alasan klasik yang yang secara teknikal mudah dimengerti. Yang kalau alasan klasiknya ini ya karena terjadinya fase ini, makanya saya kurang suka untuk buy di harga. Terus kalau ada pertanyaan, nanti misal saya mau averaging di harga berapa? Kan sudah ada buy di harga. Contoh misal saya sudah ada buy di harga 33.000 misal di harga ini ada buy. When this price is going low ya, kalau dia turun lagi, jangan melakukan averaging di atas 26.500. Averaging lah ketika harga sampai di 26.500 sebagai minimum target. Jadi ketika dia turun sampai di kisaran 26.500 sampai di harga ini adalah harga averaging. Jadi ini 26 ke bawah ini adalah harga averaging. Itu pun hanya boleh satu average saja, tidak boleh 3 atau 4. Ini untuk mengantisipasi apabila akan ada penurunan sampai ke 21.800. Kalau sampai di 21.800 nanti akan ada 5 wave yang artinya
akan lebih dalam daripada 21800. Nah, nanti akan averaging lagi ketika dia turun lagi, akan averaging lagi di wave 5. Di mana wave 5-nya nanti bisa dicari seperti ini. Kenaikannya wave 5 bisa dicari, ya. Nah, seperti ini nanti akan bisa dicari. So, kalau sudah ada buy di harga ini, ya, di kisaran harga ini katakanlah averagingnya nanti di mana? Nanti di 26500. Di harga 26500 minimum nanti averaging. Itu pun kalau sudah terjadi bullish engulf. Kalau tidak terjadi bullish engulf, jangan melakukan averaging. Hanya satu kali average. Harga ini misal 3.300 buy, harga turun sampai di bawah 2.600, buy lagi di harga ini. Oke. Jadi itulah plannya untuk ITMG ke depan. Kemudian kita bahas yang kedua adalah ADRO. Kita lihat dulu di ADRO. Sorry, sudah saya sih belum, sudah. ADRO. Ini adalah pesan permintaan dari salah satu subscriber untuk meminta membahas tentang ini. ADRO fasenya WXY, ini plan pertama, sama seperti ITMG. Plan pertama adalah WXY, kemudian ini fasenya turun semua ya. Jadi kalau saya melihat fasenya itu semuanya turun. Ini efeknya kan di komposit ya. Sebentar saya lihat di komposit dulu. Komposit ini IHSG. Ya, seperti itulah IHSG ini. Wow. Oh, ya di IHSG memang expected-nya ABC ya. Jadi dia dari sini ini harusnya sebentar. Ini bukan warna biru, tapi ini higher degree, saya kasih warna hijau aja. ABC yang green line ini, ya, ABC yang green line ini. Ini kan dia sedang mencari wave 4 ya. Wave 4 ini untuk higher degree lagi, saya kasih warna ini kuning aja. Jadi dia mencari wave 4 ya, sebelum nanti wave 5. So, higher degree-nya kalau saya expected-nya memang komposit ini targetnya di 64717 ya, di kisaran ini. Jadi saya lebih expected IHSG akan ke 64717 sebagai minimum target. Penurunan inilah yang efeknya di sini akan terjadi 5 swing low. Ya, 5 swing low benar. Satu ini. Nah, yang ini akan terjadi yang ini. 5 swing low. Ini plannya. 5 swing low ini kalau jadi gini. Nah, di sini. Kalau ABC ya, select-nya dia melebihi daripada 161 Fibo, maka dia akan menjadi 5 swing low, 1 2 3 4 5 swing low sama seperti ini. Ini adalah lower degree. Karena ini adalah lower degree, jadi ya ini pun lower degree ini pun minimum targetnya di 6423. Masih ada wave 5 loh sebagai penurunan. Jadi saya expected-nya kalau membaca chart seperti ini, saya lebih cenderung 6417 ini akan di reach. Ya. Di IHSG 6417 akan di reach. Saat ini di berapa? 6652 ya. Saat ini di 6652. Jadi 6417 akan di reach oleh IHSG ke depan. Nah, nanti baru kita tentukan di situ fase apakah akan sampai di 618 atau tidak. Tapi secara teknikal kalau di sini 3 kemudian mencari W4 ini saya lebih cenderung dia tidak akan sampai di 5894. Ini kalau fase seperti ini. Karena ini 3, ini 4. Ini fasenya seperti itu. So, IHSG masih akan secara teknikal ya. Jadi mungkin saya bisa salah, analisa saya bisa salah. Ya,
akan ke 417 akan lebih prefer untuk IHSG ke depan. Oke, jadi karena ini efeknya penurunan maka ya efeknya ke yang lainnya juga. Bongkar di agro lagi. Nah, di sini agro. Nah, ini kecenderungannya memang WXY, tetapi bisa saja terjadi bahwa ini akan lower low lagi. Ya, lower low ke 5 mana ini? Oh, ini. Anggap aja ini. So, Atro wah, ini Atro bisa. Kalau ini WX ya, WX-nya ini kecil, Y-nya panjang. Dia bisa di 1940 atau kalau ini Y-nya sampai tembus di 1320 selesai sudah 5 swing low 1 2 3 4 5. Jadi akan ada 5 swing low ke bawah. Nah, ini efeknya nanti akan ke 5 swing 535 akan ke flat ke 535-nya dia. Ya. Flat ke 535 atau flat ke 3 bukan 335 tapi 535 di sini. Jadi akan ada fase ABC di sini, bukan WXY lagi kalau sampai ditembus 161. Ini. Jadi terus harus gimana untuk Adro saat ini? Kalau ingin buy 1940 sebagai minimum target untuk buy. Harga 1940 sampai 1320 minimum buy, minimum area buy di sini. Ya, hanya kalau saya hanya satu buy. Setelah sampai reach ini nanti baru buy lagi ketika apabila nanti dia break di 1320. Kalau belum tidak break ya syukur-syukur ya tidak bisa break di 1320. Nanti akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Ini di Adro. Ya, jadi kalau saya sudah buy di harga misal contoh di 3270. Di sini kan ada gap ya. Ini kan ada harga gap di sini. Ya, di sini ada harga gap di 34. Saya ada buy misalnya. Lakukan average ketika di bawah 1940. Kalau harga tidak sampai di 1940 jangan melakukan average. 1940 ini adalah area untuk averaging, bukan area untuk ini area untuk averaging ya. Di harga ini ke bawah area untuk averaging. Bukan di area 1940 ke atas averaging, tapi di bawah 1940 ini adalah area averaging. Itu untuk Adro. Hopefully understand. Average di 1.9 karena di sini masih saya berikan tag bullish dia di Adro. Kemudian yang kedua di TINS. Yang ketiga di TINS 5 TBK. Kita lihat semuanya ini mengikuti seperti ini. Saya sudah memberikan analisa sebelumnya ya di TIN 1, 2, 3, 4, 5 maka fase ini akan reach lower lagi lah. Ya, low lagi lah. TIN sini low lagi. 1, 2, analisa sebelumnya saya sudah sampaikan 1, 2, 3, 4, 5. Dia low. Finding wave 5. Kalaupun ini dia tipis seperti ini, kalau dia tipis seperti ini maka sebenarnya bisa sih ini wave dibilang wave 5 sebetulnya bisa ya karena dia sudah minimum target. Tapi bisa lebih dalam lagi. Saya expected TINS akan lebih dalam lagi. Belum ada. Kalau ingin buy gimana Bang? Bisa. Ya. Asal muncul bullish engulf. Tanpa bullish engulf jangan melakukan buy. Seperti ini bullish engulf. Apalagi kalau teman-teman pakai kalau di trading view pakai indikator super trend seperti ini. Kalau nanti muncul fase buying ada 2 dot buy seperti ini, ya nanti itulah area buy. Karena ini sudah minimum target. 1330 ternyata sampai juga ya. Ternyata analisa yang saya sampaikan berdasarkan Elliott Wave sampai juga di minimum target di 1330. Ya inilah memang analisa seperti inilah analisa technical guys. Jadi Elliott Wave seperti itu. Kekurangan dan kelebihannya seperti itu. So ingin buy bisa. Saya hanya melihat di sini saya tidak melihat left side ya, tapi saya melihat di sini maka
Ini sudah merupakan area buy. Expected-nya dari sini dia akan 3 swing up. Dari sini dia akan 3 swing up seperti ini. Oh, itu ciamik lagi, nanti bisa buy. Bisa buy nanti ketika ada ini dua sinyal di ini rilis bisa buy. Mungkin ya 3-4 atau 1 minggu ke depan baru bisa buy. Oke, itu penjelasan tips ya. Mau buy bang? Bisa. Mau buy di harga ini bisa bang? Bisa. Ya, boleh. Ya minimum target tercapai di 1330. Boleh. Kalau mau buy di harga ini. Last one, Doit. Saya sudah pernah jelaskan ini. Sepertinya Doit. Nah, ini. WXY selesai di harga ini. Kalau lihat fasenya ini 3 swing low, 3 swing up, sorry. Dari 3 swing up kita ambil 3 swing up. Apa ini? WXY. Pakai ini juga dulu. Kita baca di sini ya. 3 swing up, anggap aja di sini. Minimum target di harga 594. Karena WXY ini maka ini akan low lebih dalam. Misalnya efeknya low lebih dalam ini. Nah, ini akan penurunan lebih dalam. So tidak ada fase, tidak ada view buy dulu lah di ITM di Doit ya. Belum ada view buy di Doit. Masih akan selling pressure ini, masih cukup dalam. Break lebih disuka kalau dia break di harga 240. Dia break 240 jamin sudah. Dia enggak disuka, belum ada view buy. Ya. Belum ada view buy. Belum ada view buy dulu. Karena fasenya kalau saya lihat ini masih akan fase korektif semua. Semuanya korektif dari sini sampai ke sini semuanya korektif sehingga belum ada fase untuk buy. Wait aja. Kalau sudah ada buy, kalau saya sudah punya buy di sini gimana bang? Udah biarkan aja. Di sini kan ada gap juga ini, ada gap, ada gap. Sudah nanti aman, nanti amannya ya di sini ya. Nanti akan naik dengan sendirinya nanti. Nah, masalahnya kapan naiknya ya ini yang kita tidak tahu. Yang jelas ini ada gap. Nah, nanti ini sebagai satu pertanda saja bagi kita kalau memang secara teknikal Bantar sedang menyimpan harga di harga ini. Nanti akan ditutup harga ini, akan ditutup oleh price nanti. Sehingga 550 good newsnya Bantar sedang menyimpan harga di 550 untuk 544 untuk kita tutup nanti, untuk ditutup oleh price. Nah, kapan terjadinya? Ya itu secara teknikal jelas lah, semuanya tahu itu urusannya Bandar. Kita hanya menganalisa kira-kira harga akan dibawa sampai kemana, itu aja. Ini tunggu kalau ini memang benar ya 1, 2, 3, katakanlah kalau ini memang benar sudah sampai ini sudah sampai belum sih? Bisa anggap aja lah belum sampai ya. Maka masih ada, anggap aja belum sampai lah ya, biar lebih enak. Nah ini masih cukup panjang. Ini saya kasih blue line biar mudah membacanya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih panjang bos, masih ada wave 3, masih ada wave 5 yang ada di bawah. Oke, itu teman-teman analisa mulai dari TMK, Doitins, apa tadi satunya. Saya berikan Adro ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang bisa saya share untuk teman-teman. Hopefully understand. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Apabila ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp nomor ini, ada 13 nomor. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya bisa disampaikan di WhatsApp ini, nanti akan kita balas satu persatu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day. Bye-bye.